على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah senantiasa masih melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu siam Ramadan dan juga amalan-amalan sunnah yang lain. Salah satunya adalah sholat tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita manfaatkan dengan baik dalam rangka ketaatan kepada Allah, yang pada akhirnya kita sekalian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswah teladan bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing diri kita, menjaga keimanan kita untuk bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apapun yang kita lakukan mudah-mudahan senantiasa sesuai dengan syariat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah, yang pada akhirnya kalaupun kita diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah, malam hari ini katanya malam spesial. Jadi apa yang spesial? Salat Isya tarawih langsung witir. Harapannya makin yang layak untung ngantuk ritek turu kan gak sing juga los gitu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu setiap tahun tetap sama saja, tidak ada yang berubah. Sejak zaman nenek moyang kita, sejak zaman Rasulullah SAW, Ramadan ya tetap ada, setiap tahun ada. Maka yang membedakan antara Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang adalah hanya diri kita. Nek Ramadannya pancet, wonge sing ganti, ngoten lho ya. Jadi sing dia iso melok jamaah, sing melok tarawih, mungkin dalam Ramadan ini sudah tidak bisa bersama-sama lagi untuk melaksanakan siam Ramadan dan juga sholat atau sunnah-sunnah yang lain. Maka dari beberapa bulan yang lalu kita sudah memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Sya'ban, di bulan yang baik-baik ini penuh barokah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kemudian memohon yang terakhir adalah sampaikanlah umurku untuk bisa ketemu yang namanya bulan Ramadan. Lantas pertanyaannya, nek wis ketemu Ramadan arep lapo? Kan gitu loh. Apa ta wis mengikuti jadwal buker ndi yo wayahe? Yo ndak apa-apa. Di almau nek buker rono. Sesuk ning ngene lulu teh budal rono ora apa-apa. Atau mungkin agenda-agenda yang lain. Pas Ramadan enggak ini jajan rutinan soto oke hari Senin, ya enggak masalah. Tapi jangan hanya asumsi dunia saja. Mari kita rubah pemikiran kita, mindset kita. Nek ketemu Ramadan terus lapo. Ada 3 golongan yang jika dia ketemu Ramadan tapi dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka dia termasuk golongan orang yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang ketemu Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, dosa atau kesalahan yang kita lakukan ibarat orang utawa tak
tukang maku tembok des salah bisa. Sesuk nggih salahnya dipaku sebelah des. Seberapa banyak paku yang nempel ya seberapa itu dosa kita. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosa ini akan dicabut. Apakah tembok sing bekase paku kuwi ketika diampuni oleh Allah atau kita memohon maaf kepada Allah seketika akan baik, akan polos, halus lagi? Enggak. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Contoh, maidu tonggone, ayo mulai jamane blenderan, boyo sing apik, sing enak. Ngene ku kan yo larani ati to. Senajan to riyo Idul Fitri ketemu, yo sepurane sing akeh nggih, oh iya padha-padha sami rawon. Ya enggak apa-apa. Tapi apakah dia langsung mengikhlaskan atas kesalahan yang kita lakukan? Enggak. Ketoke yo tak sepuro. Tapi kok sesuk ana masalah nek diungkapne nek ngene biyen mulai ngono saiki dibalik ngomong nek wes. Sama. Ndak akan berubah. Maka ketika kita bertemu dengan Ramadan, kemudian kita tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, kita termasuk orang yang rugi. Kita akan selalu senangnya golek bonus. Ngapunten, bapak-bapak biasanya saya ngopi, ngajak 500 kopinya indah karo liya. Bapak-bapak apa ibu-ibu biasanya ngopi. Jadi nek blonjo iki gone tanggane barangnya padha. Cuma regane kacek 500, mergane ulane dipare terus dikulak gone jambu misalkan. Kacek 500, sampeyan wong-wong iki panggile nang pare kok. Nggih napa nggih? Golek sudone 500 cuma. Maka seharusnya di saat kita menginginkan ampunan dari Allah, kudune yo pas Ramadan rek tak njaluk sempurna oleh Gusti Allah sing akeh. Tak ibadah sing akeh. Karena di dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan asyamul li wa ajzi bi. Puasa itu hanya untukku kata Allah, maka pahalanya terserah aku kata Allah. Jadi nek poso kuwi ganjarane terserah Gusti Allah. Ora awake dhewe ora malaikat. Soale wong poso gak iso dinilai. Isu poso iki digawe wayah blonjo ngedumel karo gak kletek. Ngrasani tanggane sing blonjo Dek iki jangan asem, saiki bening mbok ganti sotok budek-budek titik. Wis apa nggih? Posone wis mulai berkurang. Maka itulah yang harus kita jaga, jangan sampai. Maka ampunan Allah harus kita upayakan. Wis to gak usah bagaimanapun. Kemudian yang kedua, orang yang ketemu Ramadan tapi dia tetap dilaknat oleh Allah ketika dia masih bersama kedua orang tua, tapi dia tidak bisa mendapatkan surganya Allah. Gimana? Para jemaah yang dirahmati Allah, orang tua, ya ngapunten sing duwe orang tua, kula mboten. Jadi gini, orang tua itu kondisinya akan sama seperti halnya anak kecil, akan kembali. Mungkin di saat kita menjadi seorang anak, merasa orang tua ini rewel. Wah, mbok ini ra bener. Wis to gak usah ngono. Kita itu seringkali seperti itu. Menyakiti hati orang tua. Tanpa kita sadari, kita merasa diri kita paling benar. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, dalam momen-momen ini Ramadan sekalipun kita harus perbaiki akhlak kita, perbaiki hubungan kita dengan saudara kita, tetangga kita, terutama dengan keluarga, orang tua, harus kita perbaiki. Apalagi Ramadan rawan permusuhan. Orang karo wong liya karo bojone, poso-poso klibru ya. Mbok nyambut gawe ono raro ra butuhe riyo jam akeh. Sing lanang pinter mari melok kaji tutup mau santai Bu. Poso iku nek turu ibadah. Dadi aku tak turu ben akeh amal ibadah. Ndak seperti itu. Rawan konflik senajan Ramadan iki. Engko sore ngadep dibuka yo geger maneh. Sing sitoke senenge es campur, sitoke njaluk kopi, njaluk teh, mboke sampe
punya jadi pengen dong sampai kan jalur ada yang kotor guys. Maka hati-hati. Belum lagi menghadapi orang tua yang sudah mundur usianya. Kita harus hati-hati. Sampai jam berapa minggu? Bos. Terus yang ketiga, orang yang dilaknat oleh Allah yaitu orang yang ketemu Ramadan tapi dia tetap sama saja tidak ada perubahan. Tapi Ramadan dia kenane ya sendiri, Ramadan saya itu ya pancet aja. Maka ada kalanya kita yang harus merubah, memuliakan Islam ini sendiri. Memuliakan Ramadan itu ya harus kita, bukan agama, bukan bulannya. Bahkan ada, mohon maaf, Ramadan kurang seminggu. Enek masjid musola ini nyewa teror, soalnya masjidnya gak kamot. Saking ngakai jamaah. Tapi tukang teror ya tekok kita dinten nih Pak. Pitung dino mawon jare tak mirip masjid. Lah, tarawih bisa ulang to, mboten jamaah wong pitung dino tok bar ngono kukut. Terope pun sewane pitung dino tok. Lah, kenapa? Ya murni saya wis mlebu pitung dino, mundur-mundur akhirnya jamaah amber yo karo kabeh gitu. Wis iso dilebokne. Artinya apa? Perubahan itu bukan dari orang lain. Harus kita yang merubah. Gitu. Banyak hal, maka hal-hal kecil harus ada ilmunya. Bahkan hal puasa sekalipun. Ya punten, awake dhewe sing wis umur misalkan 50 tahun atau 40 tahun, poso kan wis kantet terjadi. Wis puluhan tahun gitu. Tapi ada perubahan orang yang bisa awake dhewe sing tidak mungkin orang lain. Maka yang bisa menilai itu ya diri kita. Tidak usah dulu suwi, taruh ini, lunas katam sampai malam terakhir apa enggak. Itu diri kita yang menilai. Itu pertama. Kedua, keistiqomahan di dalam beribadah kita yang tahu. Biasanya kalau selitun, bapaknya ngumuk nyambut gaya pengpengan soalnya setelah belum oke. Sing mbok yo ngomong kasih toples saya bulat berarti. Padahal wis ora nek sing lancar saya. Sing lancar saya online. Video call. Kadang cuma WA, kami sekeluarga mohon maaf lahir batin. Wis ngono tok saya. Sampai jajane sangat foto tok ae. Enggak usah kayak jajan. Gitu. Maka perubahan itu harus kita perhatikan. Bahkan mohon maaf, enggak usah ngenteni adoh dari yo malam takbir itu. Masjid ini rata-rata wis gene wong. Adane wis molor sampai ketemu kudu isak merah. Maka diri kita yang tahu apakah Ramadan ini berhasil atau tidak, hanya diri kita. Bukan orang lain yang bisa menilai, tapi diri kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak akan merubah keadaan kita menjadi lebih baik, tidak. Apa nek wis nyambut gawe pempengan wis dijamin rezekine oke orang sih. Enak sing dipotong-potong tanda tangan tok itu lho. Bayarane kudu karo sampean kerja sampean emput, dilebut sampai gak karu-karuan gitu. Karena terkadang kita tidak yakin akan rezeki Allah. Mohon maaf, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Sangat cicak kan juga gemet. Tapi rezeki ini nopo? Nyamuk. Masuk akal betul? Gak masuk akal. Barang gemet tapi rezeki ini sing mabur. Kenapa? Karena itu takdir Allah. Nyamuknya sing nyedek. Orang cicak iso ngibur orang. Nyamuk sing nyedek. Artinya apa? Di saat kita mendekatkan diri kepada Allah, maka rezeki atau permohonan apapun yang kita inginkan akan Allah berikan. Dan yang awake dhewe kerja pempengan tapi lalai dengan kewajiban kita terhadap Allah, ya maka jangan berharap rezeki akan kita dapatkan. Karena seringkali kita menganggap bahwa rezeki hanya berasumsi dengan harta, dengan keuangan, dengan materi. Maka mohon maaf, saya ingin mengajarkan kepada kita sekarang belajar bareng. Wong nek mangan, apa ngomongnya Allahumma barik lana fi rozaqtana. Karena kita berpikir bahwa rezeki Allah itu berupa makanan lima tok. Bener nggih? Maka sekali waktu nek sama nang buku pasar donga
siji, aku tuku berangkat, tuku bawang. Karena pasar mulai gue daster mulai ke pasar. Padahal catatannya memang berambang, bawang, kalau kacang jangan model. Tapi mulai gue daster dari pulau kopi. Itu terjadi. Karena apa? Ya sama dia, bukan orang lain. Kenapa? Karena kita menganggap harta itulah rezeki dari Allah, bukan keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Maka sekali waktu kita harus mengalih pemahaman kita, keilmuan kita harus kita asah bahwa Allahumma barik lana itu bukan hanya untuk doa makan, tapi rezeki apapun yang Allah berikan itulah rezeki yang kita dapatkan, termasuk rezeki kesehatan. Orang gampang, wong loro ki rezeki, wong waras ki yo rezeki. Loro ki rezekinya mungkin ada hal lain, sehingga Allah memberikan sakit biar dia bisa istirahat. Gitu, kados kula niki dene duwe loro ya seminggu. Kalau Gusti Allah terlenen, wis wae iso niki pol-polan leren terus. Dinikmati. Itu rezeki dari Allah. Barang wis waras, tenanan gak keturunan leren gitu. Amat wis